Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya selaku moderator kelompok 5 kelas RA Manajemen Lingkungan Agroindustri ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Nur Fauzi dengan NIM 122330060. Dilanjut dengan slide selanjutnya, yaitu slide anggota kelompok 5 ini, teman-teman saya. Ada Bang Okto Raymond Sianturi, Triwidya Noviani, Muhammad Evan, Jessica Paulina, Sihite, saya sendiri Intan Nur Fauzi, dan satu teman saya Asifa Mas Khadijah. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang dari tugas kelompok kami ini. Latar belakangnya meliputi permasalahan lingkungan hidup saat ini semakin mendapat prihatin. Namun keseriusan penanggungannya masih belum konsisten. Fase penilaian dampak siklus hidup menghubungkan semua input dan output dari fase inventarisasi siklus hidup dengan potensi dampak lingkungan. Untuk menilai tingkat dan signifikan potensi dampak lingkungan sistem produk sepanjang siklus hidupnya, keberadaan sumber daya alam seperti air, tanah, dan sumber daya lainnya menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi memerlukan kelestarian lingkungan, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengharapkan kelestarian lingkungan. Untuk menjamin upaya pembangunan berkelanjutan, keseimbangan harus dicapai antara upaya pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ini adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami dapatkan pada studi kasus kali ini yaitu adalah: satu, apakah yang dimaksud dengan integrasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001? Kedua, bagaimana penerapan sistem manajemen lingkungan atau pengelolaan lingkungan berdasarkan perspektif Life Cycle Assessment atau LCA? Yang ketiga, bagaimana penerapan prinsip ekologi industri? Yang keempat, bagaimana pemanfaatan limbah dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, and Recovery. Adapun tujuan yang dapat kami simpulkan pada makalah kali ini yaitu adalah: satu, mengetahui pengertian dan isi integrasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Kedua, mengetahui penerapan sistem manajemen lingkungan atau pengelolaan lingkungan berdasarkan perspektif Life Cycle Assessment atau LCA. Yang ketiga, mengetahui pengertian konsep dan penerapan prinsip ekologi industri. Yang keempat, mengetahui pemanfaatan limbah melalui prinsip 4R. Selanjutnya adalah mengenai pengertian ISO 14001. Sistem manajemen integrasi adalah suatu standar yang mengandung ketentuan-ketentuan untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi mereka serta memperbaiki kepuasan konsumen. Sebuah perusahaan harus mematuhi persyaratan yang tercantum dalam ISO, baik itu dalam ISO 9001, ISO 14001, dan menerapkannya dan menjaga agar sistem yang diterapkan dapat terus memenuhi persyaratan tersebut. Berikutnya ada Life Cycle Assessment atau LCI. Jadi LCI atau Life Cycle Assessment ini merupakan suatu metode yang dilakukan dengan pendekatan khusus yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu dampak lingkungan yang terjadi dalam suatu siklus hidup produk. Jadi, LCI ini dapat mengestimasikan dampak lingkungan kumulatif yang dihasilkan dari keseluruhan tahapan siklus hidup produk, sehingga akan diketahui bagian mana saja yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan paling besar. Jadi, cycle assessment ini digunakan oleh beberapa instalasi tertentu. Di sini, metode LCI ini digunakan oleh instalasi pengolahan air bersih Siwalan Panji. Jadi, pada instalasi ini, LCI ini digunakan selama proses pengolahan air itu berlangsung, serta dapat memberikan output untuk memberikan rekomendasi alternatif pengolahan yang ramah lingkungan. Baik, selanjutnya ada prinsip ekologi industri. Nah, ekologi industri sendiri merupakan salah satu konsep untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan. Ada 3 prinsip ekologi industri. Yang pertama, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ekologi industri mengembangkan prinsip untuk lebih mengutamakan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah menjamin mutu atau kualitas hidup masyarakat sekitarnya. Aktivitas-aktivitas manusia tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi keseluruhan sistem. Yang ketiga adalah memelihara kelangsungan hidup ekologi sistem alami atau environmental equity. Hal yang menjadi tantangan utama bagi pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana upaya untuk mencapai suatu keadilan bagi antar negara, antar generasi, dan antar masyarakat. Berikutnya ada pemanfaatan limbah
dengan reduce, reuse, dan recycle. Jadi, pengolahan dan pemanfaatan limbah sangatlah penting atau sangat diperlukan untuk mengatasi beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dan merusak lingkungan ataupun mengganggu masyarakat sekitar. Jadi terdapat beberapa perlakuan yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, seperti menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan recovery. Yang pertama ada pemanfaatan limbah dengan reduce. Jadi reduce ini merupakan suatu upaya atau tindakan dengan mereduksi atau menghemat pemakaian suatu bahan atau barang yang dapat menghasilkan sampah atau limbah baru dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua ada pemanfaatan limbah dengan reuse. Jadi reuse ini merupakan suatu tindakan dengan menggunakan kembali sampah atau limbah yang masih dapat dipergunakan kembali untuk membuat suatu produk atau tanpa harus melakukan perubahan secara kimia atau biologi. Yang ketiga ada pemanfaatan limbah dengan recycle. Jadi recycle ini atau daur ulang merupakan suatu tindakan pemanfaatan kembali barang atau limbah yang dilakukan dengan beberapa proses tambahan. Adapun juga recycle yang secara tidak langsung yang dilakukan dengan memisahkan barang atau bahan bekas yang telah digunakan menjadi bahan atau limbah yang masih bernilai dan limbah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali. Yang keempat, ada pemanfaatan limbah dengan recovery. Jadi pemanfaatan atau pengolahan limbah melalui recovery ini merupakan suatu tindakan sebagai upaya untuk mengambil atau memperoleh kembali suatu bahan atau zat penting yang terdapat dalam suatu limbah atau sampah yang dapat dimanfaatkan kembali dalam suatu proses produksi atau bahan yang dapat diproduksi ulang. Penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 di industri baja terpadu PT Krakatau Steel. Penggunaan sistem manajemen lingkungan dianggap penting karena globalisasi perdagangan dunia yang meningkatkan perhatian terhadap lingkungan global. Persaingan yang datang yang mengharuskan lingkungan tidak menjadi hambatan non-tarif, tuntutan konsumen untuk produk yang ramah lingkungan, serta kesadaran dan kepedulian pelaku industri terhadap perlindungan lingkungan dan kesinambungan fungsi lingkungan. Hal ini yang mendorong PT Krakatau Steel untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan. Program akreditasi ISO 14001 berhasil dilaksanakan adalah Divisi Pengendalian Lingkungan Industri bersama seorang technical advisor Dr. Michael Gorbs dari PT Qualitek Perdana Jakarta mengkoordinasikan pelaksanaan program akreditasi ISO 14001 di PT Krakatau Steel. Tahap persiapan akreditasi telah dimulai sejak Juni 1996 dengan rencana pre-assessment pada Maret 1997 dan main assessment pada Mei 1997. Kendala yang mempengaruhi pencapaian kesesuaian serta manfaat yang dapat diperoleh jika penerapan program diakreditasi ISO 14001 berhasil dilaksanakan. Sistem manajemen lingkungan telah memenuhi standar ISO 14001 yaitu sebagai berikut. 1. Klausul terkait kebijakan lingkungan hidup keterbatasan. Isi deklarasi komitmen dan kebijakan lingkungan hidup tidak dikomunikasikan dengan baik sebagai berikut. Memahami secara mendalam isi sistem manajemen lingkungan. Kedua, ketentuan perencanaan hambatan, identifikasi peraturan perundang-undangan terkait tidak berlaku untuk ketentuan yang berhubungan langsung dengan kegiatan korporasi. Yang ketiga, ketentuan penerapan dan penegakan keterbatasan. Sebagian besar karyawan masih mempunyai persepsi bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Divisi Pengelolaan Lingkungan Industri atau Divisi PLI. Baik, dari pemaparan saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem manajemen integrasi ISO 14001 merupakan standar yang dibuat untuk membantu perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memperbaiki kepuasan konsumen. Yang kedua itu menerapkan life cycle assessment dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak lingkungan yang terjadi dalam proses pembangunan. Selanjutnya yakni konsep dan prinsip ekologi industri secara sederhana. Untuk mengurangi limbah industri dengan memanfaatkan limbah yang merupakan bahan baku untuk turunannya. Dan yang terakhir merupakan pemanfaatan limbah melalui prinsip 4R. Menjadi hal yang efektif untuk mengurangi limbah industri. Baik, begitu saja dari presentasi kelompok kami, yakni kelompok 5. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mewakili teman-teman saya memohon
memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang menonton video presentasi kami, bisa komen melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.